Ya, memasuki hari Rabu atau hari ketiga bulan September, sepertinya kita masih tetap diselimuti oleh masalah ketidakpastian dan juga ada beberapa perkembangan penting. Ini kaitannya dengan bank sentral yang tentunya akan sangat berpengaruh ke depan. Tapi kira-kira apa yang akan menjadi faktor penggerak selanjutnya? Ini adalah ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari masalah ketidakpastian yang masih terus menghinggapi sampai saat ini. Yang pertama tentunya terkait dengan masalah tarif Trump. Kalau kemarin atau sebelumnya kita sempat memperbincangkan atau membahas ketidakpastian terkait dengan kapan berlakunya tarif tersebut. Saat ini justru yang menjadi pertanyaan adalah polemik yang ada di Amerika kaitannya dengan keputusan pengadilan yang menilai bahwa tarif yang diberlakukan oleh Trump itulah ilegal, sebagian besar ilegal, dan ini akan membuat kebingungan. Karena satu sisi kalau misalkan dilihat, maka indeks saham sebetulnya sudah bergerak positif saat resmi berlakunya tarif. Oleh karena itu, kalau misalkan lihat dari perkembangan terakhir dengan kondisi bahwa tarif ini bisa saja dibatalkan, maka yang dikhawatirkan akan terjadi goncangan ataupun gejolak ekonomi. Nah, itu pula yang membuat kenapa indeks saham kecenderungannya tertekan. Nah, selain itu tentunya terkait dengan geopolitik yang sampai saat ini saya pun masih tetap belum mendapatkan kepastian kaitannya dengan pertemuan bilateral, tapi juga ada faktor geopolitik lain saya rasa yang perlu kita pertimbangkan lebih lanjut. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan harga emas yang lagi-lagi memperpanjang kenaikannya. Sampai saat ini level tertinggi sepanjang masa tercatat di level 3546. So, apakah ini akan sudah menjadi level tertinggi lalu kemudian dia berhenti, atau justru akan kita lihat kenaikan lanjutan? Yang jelas di sini ada faktor bank sentral yang kembali mendorong pergerakan tersebut. Ya, dari sisi emas, kalau kita lihat dari beberapa komen ataupun dari beberapa concern terakhir, ini jelas kaitannya dengan ekspektasi penurunan suku bunga dari Fed yang diperkirakan akan terjadi bulan September. Ini dipicu dengan pernyataan Powell di Jackson Hole Symposium bulan lalu. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, jelas ini adalah agenda utama yang dinantikan oleh para pelaku pasar. Tapi kemudian ada alasan kedua, yaitu kaitannya ketidakpastian. Ingat, uncertainties itu memberikan ruang untuk safe haven seperti emas mengalami kenaikan lebih lanjut. Nah, kali ini dengan ketidakpastian tarif ataupun bahkan geopolitik, dan yang terakhir adalah ancaman integritas dari Fed yang sepertinya kalau kita telusuri lebih lanjut, sepertinya ini belum akan usai. Apalagi dengan status dari Gubernur Fed Lisa Cook, sampai saat ini saya belum mendapatkan keputusan akhir apakah itu berarti resmi dipecat atau dia masih tetap bisa menjabat sampai at least ada pembuktian bahwa dia bersalah dalam kasus hipotek. Nah, terkait dengan bank sentral, tidak hanya masalah penurunan suku bunga, tapi ada beberapa hal yang dilakukan oleh bank sentral yang justru mendukung kenaikan emas, dan kelihatannya dukungan ini masih tetap akan berlanjut sehingga emas diperkirakan akan melanjutkan kenaikan dan cetak rekor-rekor baru. Oke, kita lihat di sini pembelian emas oleh bank sentral sejak tahun 2022 kenyataannya selalu mencapai level 1000 ton. Dan kenyataan untuk saat ini adalah sampai kuartal kedua 2025, bank sentral baru membeli sampai sekitar 400 ton. Itu secara kalkulasi matematik, berarti kita bicara tentang kemungkinan dalam kuartal 3 dan 4 itu masih akan terjadi pembelian sekitar 600 ton kembali. Ini kalau merujuk kepada status di 2022 yang mana pembelian itu mencapai 1000 ton. Nah, yang nggak kalah menarik di sini adalah masalah bank sentral global. Menurut survei yang dilakukan oleh World Gold Council, mereka menunjukkan ada indikasi bahwa 43% dari bank sentral global itu berencana untuk melanjutkan pembelian. Jadi kalau lihat dari sini, kelihatannya kita masih akan melihat kenaikan yang bertubi-tubi untuk emas ke depan. Nah, yang jelas kalau kita perhatikan, kenapa bank sentral memutuskan seperti ini? Ternyata dalam beberapa tahun terakhir, bank sentral lebih memilih untuk menggantungkan diri kepada emas daripada kepada currency ataupun mata uang. Itu sebabnya dolar hampir dipastikan akan melanjutkan pelemahan, dan itu berarti menunjang untuk kenaikan emas. Ya, kita tinggal lihat saja apakah ini akan mendukung untuk pola selanjutnya, karena beberapa bank besar sudah memprediksi bahwa emas kemungkinan besar akan mencapai level 3.700 atau bahkan gold mensah mencapai 4.000 dolar per troy ounce. Sementara terkait dengan ketidakpastian yang membayangi sampai saat ini, berarti kita masukkan dalam masalah tarif ya. So far keputusan dari pengadilan menjadi pijakan, jadi yang dianggap atau yang sampai saat ini dianggap oleh pasar adalah masalah ilegal atau status legalnya dari tarif yang diberlakukan. Nah, menurut pengadilan Amerika itu adalah sebagian besar ilegal. So, kalau misalkan ini ilegal, maka yang paling mungkin terjadi nantinya adalah
Amerika kemungkinan harus membalikkan semua dana yang terhimpun dari tarif tersebut, dan sampai saat ini tercatat sudah mencapai 280 miliar US dollar. Nah, Trump sendiri akan mencoba untuk lebih cepat untuk meminta keputusan dari Mahkamah Agung Amerika. Jadi kita perlu tunggu ini sampai 1 atau 2 hari ke depan. Kalau ternyata didapatkan kepastian, ya otomatis ketidakpastian atau salah satu ketidakpastian itu sudah relatif terurai. Tapi kalau misalkan sampai saat nantinya kita tidak dapatkan kepastian masalah kasus dari tarif tersebut, ya otomatis ini akan terus membayangi. Yang dikhawatirkan sebetulnya adalah goncangan efek dari kalau misalkan tarif tersebut diberhentikan ataupun dianggap ilegal. Nah, yang terbayang berarti kondisi ekonomi akan carut marut kembali, dan itu berarti akan terjadi semacam gejolak pada ekonomi ataupun bahkan paling parah adalah perlambatan. Kalau perlambatan berarti akan mendukung untuk masalah penurunan suku bunga dari Fed. Ya, kita tinggal tunggu apakah Trump akan memperjuangkan tarif tersebut untuk tetap berlaku atau tidak. Yang kedua adalah kaitannya dengan Trump yang menyindir kepada pertemuan 3 kepala negara ataupun pemimpin negara yang dipertemukan di dalam agenda kegiatan China. Kali ini Xi Jinping bertemu dengan Vladimir Putin dan juga Kim Jong-un, di mana China saat ini sedang melakukan parade militer, dan kelihatannya Trump agak sedikit panas dan juga mengatakan bahwa ketiga pemimpin tersebut kelihatannya sedang mencoba untuk bersekongkol melawan Amerika. Ya, terlepas dari apakah ini benar apa tidak, yang jelas memang ketiga pemimpin negara ini ya jelas secara mungkin kalau kita lihat kedekatan sangat-sangat dekat, terutama untuk Vladimir Putin dan juga Xi Jinping. Dan keduanya kemungkinan akan menjalin kerjasama yang lebih intens, dan termasuk masalah sanksi-sanksi yang diancamkan kepada Rusia. Ini kaitannya dengan sanksi yang diancam oleh Trump kepada Rusia kalau misalkan Rusia enggan untuk mengakhiri peperangan. Tapi di sisi lain, pernah ada pernyataan dari Xi Jinping juga bahwa dia pun ingin supaya Ukraina dan Rusia itu segera selesai. Jadi kita akan lihat apakah keampuhan dari kedekatan antara Xi Jinping dan Vladimir Putin berhasil untuk merayu Putin untuk segera bertemu dan juga melakukan negosiasi dengan Ukraina. Yang jelas sampai saat ini kita masih tetap di ambang abu-abu, dan kita tidak tahu apakah kepastian ini akan terjadi apa tidak. Pertemuan demi pertemuan masih tetap ditunggu. Oke, terkait dengan pertemuan tadi pagi antara Perdana Menteri Ishiba dengan Gubernur BOJ Katsuo Ueda, sebetulnya ini bukan agenda yang mencurigakan, karena ternyata ini adalah jadwal pertemuan reguler di antara keduanya, dan dalam 1 tahun mereka bertemu 2 kali. Apa yang dibahas? Beberapa hal termasuk topik utama yang lebih hangat ataupun bahkan topik-topik seperti kebijakan ekonomi ataupun bahkan bank sentral. Nah, kaitannya dengan apa yang terjadi terakhir, yaitu kenaikan obligasi Jepang, atau dalam ini adalah JGB, Japanese Government Bond, yang kalau misalkan kita telusuri lebih lanjut, misalkan angka ini terus mengalami kenaikan, itu hampir identik dengan suku bunga yang mengalami kenaikan. Nah, kalau misalkan itu terjadi, maka pemerintahan atau dalam hal ini adalah pendanaan pemerintah Jepang itu akan relatif naik. Biaya-biaya yang naik itu tidak bagus untuk ekonomi Jepang. Sehingga itulah yang dikhawatirkan oleh Perdana Menteri Ishiba. Terlebih lagi, kalau kita lihat dari kebijakan yang diusung oleh Bank Sentral, kelihatannya untuk saat ini mereka belum akan menentukan untuk menaikkan suku bunga. Tapi di sisi lain, Katsuo Ueda mengatakan bahwa tidak ada perubahan sentimen ataupun tidak ada perubahan sikap dari BOJ, di mana mereka masih tetap membuka pintu untuk menaikkan suku bunga. Cuman masalahnya adalah waktu dan juga trigger atau pemicunya. Bagi BOJ, satu hal yang pasti mereka tetap harus menunggu terkait dengan data inflasi, dan yang kedua adalah kaitannya dengan kalau misalkan ekonomi ataupun bahkan harga-harga, dalam hal ini mungkin inflasi akan bergerak sesuai dengan perkiraan dari Bank Sentral. Nah, artinya tidak menutup kemungkinan untuk kenaikan suku bunga, tapi memang dia tidak terpacu dengan kenaikan yang terburu-buru. Tapi yang jelas, ini akan menjadi bumerang juga untuk Ishiba, yang juga di sisi lain menghadapi tekanan dari internal partainya. Seperti kita ketahui, 1 atau 2 bulan yang lalu kita sempat melihat ada pemilihan majelis tinggi di Jepang, yang ternyata dalam pemilihan tersebut justru partai LDP kalah suara. Ya, cukup telak ya, kalau saya rasa ini menjadikan bumerang untuk Perdana Menteri Ishiba dalam hal kepemimpinan di Jepang. Nah, satu hal yang pasti teman-teman, dengan kondisi konflik internal di dalam partai LDP, maka kemungkinan posisi dari Perdana Menteri ini juga terancam. Karena seperti kita ketahui, LDP adalah partai
penguasa yang juga menguasai pemerintahan. Tapi dengan kalah suara mayoritas di majelis tinggi, maka kondisi ini adalah pertama kalinya untuk kita lihat dalam waktu dekat. Dan kurun waktu ini justru akan mengakibatkan ketidakpastian di dalam internal pemerintahan Jepang. Kalau begitu, posisi Perdana Menteri kemungkinan akan terancam kalau misalkan LDP langsung menyerukan untuk perubahan, berarti akan terjadi pemilihan di internal tersebut, mengganti ketua, dan ketua siapapun yang terpilih nantinya itu akan praktis menjadi Perdana Menteri. Dan itu berarti mau tidak mau, seorang Ishiba harus lengser dari posisinya sebagai Perdana Menteri. Padahal sampai saat ini, dia tidak akan melakukan itu. Jadi kita akan lihat ke depan apakah akan terjadi penurunan tahta atau tidak dari seorang Ishiba dari Perdana Menteri menjadi mungkin keluar dari keanggotaan LDP. Nah, yang jelas disinilah yang membuat kenapa yen relatif melemah terhadap mata uang lain. Padahal kalau kita lihat dari opsi kemungkinan Fed melakukan pemangkasan suku bunga, maka seharusnya kita akan dapatkan penguatan dari sisi yen. Tapi saat ini kelihatannya belum akan terjadi. Nah, masalah problematik dari internal politik ini justru akan menekan indeks saham Nikkei dan juga melemahkan mata uang yen. Di sisi lain, untuk data nanti malam, kita akan fokus dengan data JOLTS Job Openings dari Amerika, di mana angkanya adalah turun sampai ke 7,3 juta. Kalau misalkan angkanya relatif lebih lemah, of course ini akan membuat dolar akan semakin terpuruk. Tapi kalau misalkan ternyata datanya lebih tinggi daripada ekspektasi, kita akan dapat kenaikan atau penguatan dari US dollar. Di sisi lain, sore hari kita sebelumnya akan melihat terlebih dulu data PMI, service dari zona Eropa dan juga Inggris. Nah, di sisi lain teman-teman, sepertinya untuk Inggris sendiri, kita harus mendengarkan terkait dengan rencana pengumuman kebijakan fiskal dari Inggris. Dan kelihatannya inilah yang membuat kenapa sejak kemarin pound sterling mengalami tekanan yang sangat tajam, padahal sebelumnya dia sempat menguat terhadap US dollar. Kelihatannya ini yang masih menjadi pertanyaan para pelaku pasar ya. Ini kaitannya dengan keraguan dari publik terkait dengan pengelolaan fiskal atau pengetatan fiskal dari Menteri Keuangan yang baru. Apalagi pemerintahan Inggris saat ini dikuasai oleh Partai Buruh. Ya, apapun itu, ketidakpastian akan menyelimuti dan kemungkinan akan relatif menguntungkan bagi sisi emas.